Welcome back to Rumah Fermetan. Guys, hari ini saya akan melakukan expose ya. Ada di saat kala dimana saat kita riset ataupun potong aglo kita, si anakan malah tumbuhnya, anakan yang dari bonggolan yang kita potong guys, itu tumbuhnya lebih sehat dibanding si pucuknya. Ya, why? Kenapa? Kok bisa gitu, Bu? Saya juga pernah ngalamin itu. Ditonton videonya. Let's go! Guys, ini dia aglonema Dewi Anjani. Oke, buat kalian yang sering bertanya sama saya, Bu, kenapa sih bonggol saya itu gagal tumbuh, Bu? Kenapa sih saya potong pucuk, malah pucuknya die? Akhirnya ya udah saya ngarapin tunasnya aja ya. Kenapa bisa seperti itu ya, guys? Kenapa? Why? Ya? Karena ya saat kita memotong ya, di setiap batang itu punya bakat itu yang beda-beda ya. Jadi cetakan DNA-nya si aglonema ini itu perluas per batang itu beda-beda dianya. Maksudnya bedanya itu bukan beda nanti dipotong seruas nanti jadi Dewi Anjani, potong seruas terus jadi Esmeralda lagi. Enggak gitu ya. Kayak gitu maksudnya itu di setiap batang itu, di cetakan batang itu kan dia bawa DNA-nya ya. Yang jelas pasti dia tetap akan Dewi Anjani. Cuman dianya punya bakat yang memang mungkin ada bakat mutasinya, atau misalnya memang ada penyakit yang sudah terserang di batang tertentu ya, di ruas batang tertentu. Jadi waktu kita motong itu bisa aja si pucuknya itu sehat tapi si bonggolnya kalah. Artinya maksudnya lonyot gitu ya. Ada yang kadang kita potong kayak gini ya kejadiannya. Si pucuknya ini begini ya, si pucuknya ini dari tanggal berapa ini? Ini di sini ada guys ya, bisa dilihat ya, di sini tanggal 25 bulan 2 ya. Ini bisa dilihat di sini tanggal 25 bulan 2 Dewi Anjani ini saya terima. Begitu saya terima 25 bulan 2 itu langsung saya potong. Ini sekitar 6 bulan ya, langsung saya potong, saya bagi. Nah ini ruas yang satunya ya, ini yang ruas satunya, tunasnya baru satu nih, nunggunya nih 1 daun, lama banget. Tapi ini baru saya ganti media bulan kemarin, bulan kemarin ya, 2 minggu apa sebulan lalu gitu ya. Ini baru saya ganti medianya ya, karena dari bonggolan dia. Akhirnya saya ganti medianya, ini udah muncul kayak seludang gitu ya setelah saya ganti medianya ya. Yang ini si bonggolnya ini daunnya sudah berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Sudah ada 6 daun. Sudah ada 6 daun padahal dia udah waktu 6 bulan. Artinya apa ini? Artinya ini 6 daun plus, malah ini belum unfurling sudah ada muncul daun barunya di sini. Tuh, see? Ya. Sudah muncul ada daun barunya di sini. Artinya apa ini guys? Artinya ini waktu setelah saya potong, nggak lama dia langsung muncul jarum. Begitu dia muncul jarum, dia langsung muncul anakan. Maksudnya daunnya itu cepat buka, tas gitu ya. Tak, langsung cepat bukanya ya. Nah, yang kayak gini-gini ya, aglonema yang kayak gini-gini ya, memang kadang-kadang ada yang memang kita nggak bisa ngarapin pucuknya lagi. Seperti ini nih. Pucuknya ini saya bingung ya, kenapa dia jadi kayak gini gitu. Ya. Dia jadi pucet begini, padahal akarnya bagus, batangnya bagus ya. Maksudnya batangnya terakhir kali dicek itu bagus ya, itu bagus warnanya, tapi jadi gini nih ya. Kita nggak tahu kenapa dia bisa seperti itu. Kemungkinan ada yang salah sebenarnya di batangnya ya, ada yang salah di batangnya. Tapi kayak gini diapain? Ya udah ditungguin aja kayak gini ya pucuknya. Kemarin ini pucuknya itu kalau nggak salah saya potong itu kalau nggak salah 3 daun plus ya, 3 daun plus, 3 daun ya, 3 daun ini 1, 2, 3, 4, 5 daun plus ya. Jadi artinya apa ini? Ini lambat banget ya, ini lambat banget. Ini observasi aja dulu karena baru saya ganti. Caranya gimana kok kayak gitu? Ganti medianya.
Udah 6 bulan ganti aja medianya ya. Sebelumnya ini di pot kecil, saya cek, saya bongkar, oke bagus. Jadi saya ganti medianya sama yang lebih fresh ya. Lalu yang ini ya, saya nggak mau nanti kejadian yang mengecewakan. Sudah tumbuh kayak gini cantik, lalu tiba-tiba nanti daunnya lonyotan satu-satu, ataupun daunnya nanti tiba-tiba ekstrim mengecil ya. Kenapa daunnya ekstrim mengecil? Karena ini masih nempel sama bonggol tua guys. Yang ini masih nempel sama bonggol tua ini. Nah, si bonggol tuanya ini bisa aja udah ada penyakitnya, tapi belum naik ke tunasnya, ya. Karena yang namanya tua pasti akan ada penyakitnya ya. Mau itu manusia, mau itu tanaman ya pasti akan ada penyakitnya ya. Ada penyakit degeneratifnya ya yang diakibatkan karena memang penuaan. Nah, jadi untuk kayak gini ini saya pisah ya. Saya pisah ini sama seperti kayak kemarin saya ngerjain asput ya. Ini akarnya jos banget ya ini ya. Akarnya jos banget ya. Ini saya bongkar aja. Karena kalaupun nanti saya tanam lagi nih, kemungkinan akan saya potong akarnya lagi. Tuh nih. Ya ini kemarin tuh akarnya itu saya gundulin ya guys. Ini akarnya saya gundulin. Setelah saya gundulin ya, setelah saya gundulin akarnya, coba lihat ini muncul akar baru lagi. Jadi kalian nggak perlu takut ya. Nanam bonggol itu tanpa akar nggak usah takut. Nih akarnya munculan lagi kok ya. Nggak usah worry guys, nggak usah worry ya. Nggak usah worry, kita itu manusia usaha. Lah elah, sudah ada anaknya di sini. Mata tunasnya udah pecah nih. Kecil-kecil beranak deh ini ya. Cemana ya? Macam mana? Nah ini ya, ini kita korek aja. Kita korek. Kalau ini memang anaknya di sini, kita bawain aja akarnya banyak-banyak ya. Oh, di sini juga udah pecah tunas. Oh, alah, udah pecah tunas. Kalau kayak gini ya guys, kalau kayak gini kasusnya ini saya potong sejajar. Saya potong sejajar sama ruasnya si induknya. Ya. Ini induknya ruasnya segini loh, saiprit iki. Ya, tapi ruasnya udah cukup banyak ini. Ini saya potong ya. Saya potongnya di sini. Ntar dulu saya buang dulu ini akarnya satu ini. Biar kelihatan kalian ya. Nih ya, sini mudahan kelihatan ya. Ya, ini saya potong di sini. Jadi sejajar dengan ruasnya si induknya. Ya, ini saya potong di sini. Nah, seperti ini ya guys, tuh ya si fermentan cube ditembus sama si akar nih tuh ya. Ini saya potong seperti ini ya guys ya. Ini saya potong seperti ini. Lalu setelah ini bagaimana Bu? Ini bagaimana ya? Ini bagaimana? Ini tinggal kita tutup aja ya. Ini mau kita rendam dulu di verliquid boleh ya. Kita rendam dulu dia di verliquid. Lalu yang ini ya, ini kemarin kalau nggak salah saya cuma nambahin media aja ya, karena pertumbuhannya baik aja. Lalu ini gimana Bu? Ini dibuang aja lagi akarnya ya. Saya nggak butuh akar lagi. Untuk numbuhin tunas saya tidak butuh akar ya. Jadi ini kita kurangin aja. Kita kurangin aja ini akarnya ya. Daripada dia lonyot terus jadi bawa penyakit ya, kita kurangin aja akar lamanya. Ini serius amat sih Bu ngeliatin aglonya. Ya iyalah, namanya juga dipotong, daripada tangan kita yang kepotong ya kan. Ini dibuang. Jadi kita pertahankan akarnya yang mana sih Bu? Kita pertahankan akarnya jangan yang bercabang ya. Akarnya jangan yang bercabang, terus dia tunggalan. Kalaupun mau dipotong kayak gini. Nah, seperti ini ya. Seperti ini guys tuh ya. Seperti ini. Lalu ini tinggal ditutup aja ya. Saya ambil dulu penutup lukanya ya. Oke guys, lalu ini kita tinggal tutup ya. Ini kita tinggal tutup. Baru bekas-bekasnya ini juga kasih aja sama ini ya, nggak apa-apa
Ya, kasih saja. Nih, ya. Ini masih bisa muncul, masih bisa. Saya habis ini mau ngerjain post white ya. Kalian tonton aja nanti videonya ya. Habis ini ya. Video post white itu bonggolnya sudah bonggol entah kesekian kali. Ya, ini ya. Dikasih povidon. Lalu ya, ini kita bisa kasih sama si kapur sirih. Jadi ini double gitu ya guys, double protection. Nih ya, tinggal kita tutup sama kapur. Ini juga. Bu, masih bisa itu Bu, muncul anaknya, masih bisa ya. Ini setidaknya juga kita samatkan pucuknya ini. Ya guys ya. Ini samatkan pucuknya. Lalu ini kayak mana nih? Ini kita tinggal tanam ulang ya. Kita tanam ulang. Ini nanti medianya bisa kita gabung aja. Nih, kita kasih di sini. Kita kasih di sini sebagian ya. Sebagian kita kasih di sini. Lalu ini kita tanam ya. Kita tanam. Gampangnya pakai fermentan ya. Gampang banget. Gimana nggak gampang ya? Tinggal potong tancep guys. Tinggal potong tancep, majlep ya. Nah, ini dia. Potong tancep. Nih. Dah. Tuh, satu ya. Oke, ini tinggal kita tanam ya. Media yang lamanya ini masih dibawa Kak Bu. Masih saya bawa ya. Lagian ini akarnya juga udah terbiasa di sini guys. Jadi ini saya bawa aja nih ya. Ini mau kayak gini juga kita campur kayak gini boleh ya. Nih ya, mau kita campur kayak gini boleh. Mau dikasih ke tanaman lain juga boleh ya. Tapi ini kan medianya dia sendiri juga. Lain cerita kalau misalnya dia media dari media yang lain. Bu, itu udah dari bulan 2 loh. Iya Bu, nggak apa-apa. Bapak-bapak semuanya nggak apa-apa. Ya, no worry mah pakai fermentan ya. Nih, tinggal kalian tambahin aja. Saya ini bukan pedagang media tanam soalnya ya. Nah, seperti ini. Nah, guys kan, cantik kan dia? Udah mandiri dia guys. Dimana-mana kalau mandiri itu nanti dia jadi lebih cantik pertumbuhannya, walaupun awalnya tidak enak ya. Awalnya tidak enak guys, namanya hidup mandiri itu pada awalnya tidak enak. Tapi saat kita sudah terbiasa hidup mandiri, akhirnya jadi lebih baik kehidupan kita ya. Nih dia Gonema Dewi Anjaninya. Ini nggak saya buang ya. Kayak saya buang. Ini dia Dewi Anjani yang pucukannya ternyata pertumbuhannya tidak lebih baik dibanding si anakannya. Jadi si anaknya ini jauh tumbuh lebih baik daripada si induknya ya. Tapi akhirnya memang harus kita pisah atau harus kita tanam ulang ya. Dewi Anjani ini merupakan salah satu item kolektor ya. Item koleksi yang harganya cukup mahal ya. Saya belinya juga sangat mahal ya. Menurut saya itu sangat mahal. Tapi dirawat dengan baik ya. Dirawat dengan baik. Saya riset akhirnya malah jadi banyak ya guys ya. Jadi dalam waktu 6 bulan sih. Dalam waktu 6 bulan saya tuh bisa punya 2 minimal ya. 2 minimal. Bahkan ini juga saya potong gitu. Dari waktu itu Dewi Anjani ini cuma 5 daun. 5 daun. Jadi ini 2 daun terbawahnya, baru 3 daun atasnya itu saya potong pucuknya ya. Sama ini. Oh berarti, oh iya benar 5 daun. Ini kayaknya 2 daun plus kalau nggak salah. Ya akhirnya jadi bisa sebanyak ini. Ya guys, jangan pernah takut untuk melakukan propagasi. Jangan pernah takut kalian untuk mencoba. Ya, setelah itu ini tinggal kita siram dengan Verliquid ya. Nih. Ini boleh siram ngocor dulu ya, baru kita kasihkan Verliquid. Kalau ini saya kasihkan Verliquid aja langsung ya. Tuh. Ini pakai media lamanya sama saya tambahin sama fermentan yang masih fresh. Tuh ya. Selesai guys. Selesai.
Happy banget kan, berkebun pakai fermentan itu simple, hidup kalian tuh jadi lebih mudah ya. Kalau kalian nggak pakai fermentan juga nggak apa-apa, dicontek aja caranya boleh ya. Tapi kalau misalnya kalian mau bandingkan apple to apple, kalian pakai media kalian, baru kalian pakai media fermentan, baru kalian bandingkan. Ya, dengan bibit yang sama, kalian bandingkan. Dengan bibit yang sama, perlakuan yang sama, lalu kalian tanam di media yang berbeda ya. Jangan ditanam dengan media berbeda. Nanti kalian bakal tahu, oh iya memang ternyata fermentan lebih baik gitu ya. Bahkan kalian bandingkan dengan semuanya, kalian bakal tahu, oh iya memang fermentan yang terbaik gitu ya. Oke, terima kasih yang sudah nonton videonya. Jangan lupa untuk yang baru pertama kali join di keluarga fermentan, di rumah fermentan, jangan lupa tombol like-nya ya. Dan subscribe ya YouTube kami supaya nanti kami upload kalian bisa dapat notifikasi ya, nyalakan loncengnya dan follow IG-nya Fermentan dan TikTok-nya Fermentan official. Nanti saya masukkan linknya di bawah untuk kalian yang mau bertanya-tanya tentang seller segala macam, bisa kalian lihat di deskripsi. Atau misalnya ada pertanyaan tentang video kita kali ini, kalian bisa bertanya di kolom komentar. Oke, thank you guys semuanya. Ini dia Gunema Dewi Anjani dari Rumah Fermentan yang diriset bulan 2, yang akhirnya dalam waktu 6 bulan malah si anak tumbuh lebih sehat, 6 daun plus loh. Oke, thank you. Salam sehat, salam hijau, happy gardening with Fermentan. Bye bye.